Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 yang beranggotakan saya dan Jeremy di West, lalu Wanda Octavelia, Lauren Pangestu, Anissa Khalila, Salsabila Ramadina, Tiara Anissa Rahman, Afina Khairunisa, dan Nurul Latif yang akan membawakan cerita berjudul CIP versus SIP. Nah, penasaran siapa itu CIP versus SIP? Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas apa yang seperti saya bahas tadi, yaitu tentang SIP atau Sterilization in Place dan CIP, Clean Place. Tapi pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu CIP. Pertama, kita akan membahas mengenai CIP atau Clean in Place. Clean in Place atau CIP adalah suatu rangkaian proses pembersihan yang meliputi sirkulasi larutan pencuci dan disinfeksi dalam suatu jalur yang tidak memerlukan pembongkaran atau penanggalan komponen peralatan dan sistem perpipaan. Sistem CIP mensirkulasikan larutan pencuci melalui jalur pipa dan mesin yang besar menggunakan suatu sistem pompa dan spray untuk secara otomatis membersihkannya. Fungsi CIP adalah untuk membersihkan peralatan yang kontak langsung dengan produk dengan cara menghilangkan sisa produk sehingga mencegah adanya kontaminasi. Teknik CIP ini biasanya digunakan pada industri susu, minuman, farmasi, bahkan kosmetik, di mana biasanya digunakan sebagai standar untuk membersihkan pipa saluran, mesin susu, bulk milk tank, kereta tangki susu, tangki penyimpanan, dan kebanyakan peralatan yang digunakan melalui operasi pemrosesan. Cleaning in Place atau CIP merupakan salah satu cara pembersihan jalur-jalur produksi dalam sirkuit tertutup tanpa membuka instalasi. CIP dilaksanakan dengan prinsip 5T, yaitu Time, Temperature, Titration, Turbulence, dan Technology. Yang pertama adalah time atau waktu. Waktu total yang dibutuhkan untuk CIP adalah kurang lebih 7 jam. Yang kedua adalah temperature atau suhu. Suhu yang digunakan adalah kurang lebih 70 derajat Celcius. Yang ketiga adalah titration atau konsentrasi larutan. Digunakan larutan alkali dengan konsentrasi 2 sampai 2,5% dan larutan asam dengan konsentrasi 1,5 sampai 2%. Yang keempat adalah turbulence atau kecepatan aliran. Kecepatan aliran dalam CIP yaitu kurang lebih 1,5 meter per second. Dan yang kelima adalah teknologi, yaitu desain alat yang digunakan di CIP station. Sistem CIP yang terpusat dapat secara otomatis mengontrol banyak fungsi, antara lain mempertahankan kekuatan dan suhu larutan pencuci, mempertahankan level konsentrasi dalam tangki, berturut-turut mengawali dan menghentikan aliran larutan, menyediakan aliran hembusan udara, menggerakkan agitator dan membuka atau menutup katup, membuang larutan yang telah digunakan, mematikan pompa dan mengingatkan operator apabila parameter operasi tidak sesuai, dan dapat dilakukan perubahan untuk masalah pencucian yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencucian dengan CIP. Faktor pertama yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi bahan pembersih merupakan faktor pencucian yang sangat penting, karena konsentrasi berpengaruh terhadap biaya, efektivitas, dan efisiensi pencucian. Konsentrasi yang optimal disyaratkan untuk mengurangi ikatan zat pengotor dengan berbagai macam permukaan. Pada umumnya, CIP menggunakan larutan jenis deterjen dan disinfektan atau sanitizer. Larutan yang digunakan sebagai deterjen adalah larutan basah berupa sodium hydroxide atau NaOH, potasium hydroxide atau KOH, dan larutan asam berupa hydrochloric acid atau HCl, fosforic acid atau H3PO4, serta asam nitrat atau HNO3. Faktor selanjutnya adalah waktu. Lama waktu setiap siklus sirkulasi dalam proses CIP menunjukkan tingkat keefektifan yang ditunjukkan oleh senyawa kimia, di mana waktu kontak yang tidak cukup pada permukaan peralatan dapat mengakibatkan penumpukan kotoran. Faktor selanjutnya adalah suhu. Suhu dari air yang digunakan untuk setiap siklus pencucian akan menentukan keefektifan kerja senyawa kimia. Menurut American Institute of Baking,
Semakin meningkatnya suhu akan mengakibatkan menurunnya kekuatan ikatan antara zat pengotor dengan permukaan mesin, menurunkan viskositas, dan meningkatkan kelarutan senyawa, dan meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Meskipun demikian, menurut Marriott pada tahun 1999, suhu larutan pencuci harus rendah mungkin dan masih menunjukkan pencucian yang efektif, dengan menggunakan bahan pembersih yang minimal. Suhu air bilasan seharusnya cukup rendah untuk mencegah deposit hard water. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa suhu yang terlalu tinggi dapat membuat zat pengotor sangat sulit untuk dibersihkan. Sedangkan suhu yang terlalu rendah juga dapat mengurangi efisiensi pencucian, sehingga pengotor masih tersisa di permukaan. Maka, sistem CIP harus memonitor dan mempertahankan suhu larutan pada semua bagian dalam sistem yang dilalui siklus pencucian. Faktor yang selanjutnya yaitu aksi mekanis. Pencucian yang berhasil dapat tercapai apabila permukaan mesin kontak dengan larutan pencuci, yaitu air bilasan, bahan pembersih, dan sanitizer pada aksi mekanis yang cukup. Hal ini bisa dicapai apabila larutan pencuci dialirkan dengan kecepatan aliran berkisar antara 1,5 sampai 3 meter per second dan menjamin waktu kontak yang cukup dengan larutan pencuci. Kecepatan aliran yang disyaratkan akan sangat bervariasi bergantung pada ukuran pipa atau ukuran peralatan yang digunakan. Aksi mekanis dalam pencucian sering dikaitkan dengan penggunaan aliran turbulen. Tingkat turbulensi merujuk pada bilangan Reynolds. Aliran digolongkan ke dalam aliran turbulen jika memiliki bilangan Reynolds lebih dari 4000. Menurut Marriott pada tahun 1999, terdapat dua desain dasar CIP, yaitu sistem single use dan sistem reuse. Pendekatan yang lain dilakukan untuk membentuk sistem gabungan yang mencirikan karakteristik terbaik dari sistem single use dan reuse. Unit ini merujuk pada sistem multi-use. Yang pertama adalah sistem single use. Sistem ini menggunakan bahan pembersih hanya satu kali. Sistem single use umumnya merupakan unit yang kecil dan diletakkan berdekatan dengan alat yang dicuci dan disanitasi. Jumlah senyawa kimia dan air bilasan yang digunakan dalam sistem ini relatif kecil. Umumnya diaplikasikan untuk mesin yang tingkat pengotorannya tinggi setelah proses produksi. Sistem yang kedua adalah sistem reuse. Sistem reuse merupakan sistem yang penting dalam industri pangan, karena sistem ini menggunakan kembali larutan pencuci yang sebelumnya telah digunakan. Kontaminasi dari larutan pencuci minimal karena sebagian besar zat pengotor telah dihilangkan selama proses pembilasan awal. Hal ini memungkinkan larutan pencuci untuk digunakan kembali. Sistem ini mensyaratkan konsentrasi bahan pembersih yang tepat untuk mencapai pencucian yang efektif. Konsentrasi ditentukan dengan mengikuti panduan yang direkomendasikan oleh supplier bahan kimia dan supplier mesin. Sistem yang ketiga adalah sistem multi-use. Sistem CIP ini merupakan kombinasi antara sistem single use dan sistem reuse. Sistem ini didesain untuk mencuci jalur pipa, tangki, dan mesin penyimpanan lain yang dapat secara efektif dibersihkan dengan prinsip CIP. Sistem ini berfungsi melalui suatu program yang dikontrol secara otomatis yang memerlukan berbagai macam kombinasi dari urutan pencucian yang melibatkan sirkulasi dari air, bahan pembersih basah, bahan pembersih asam, dan pembilasan asam melalui sirkuit pencucian untuk periode waktu yang berbeda-beda dan pada suhu yang bervariasi. Prinsip siklus pencucian dengan sistem CIP yang dipergunakan untuk dasar operasi dan dapat dimodifikasi adalah sebagai berikut. Dimulai dari pre-rinsing, alkaline cleaning, rinsing, acidic cleaning, rinsing, disinfection, dan final rinsing. Pre-rinsing bertujuan untuk menghilangkan kotoran kasar. Cleaning chemical wash atau alkaline dan acidic cleaning bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Bahan yang digunakan sejenis kaustik, tetapi dapat juga asam atau tipe pembersih kimia lainnya. Rinse bertujuan untuk menghilangkan bahan pembersih kimia. Sanitize atau disinfection bertujuan untuk mengurangi populasi mikroba. Dan final rinse atau rinsing terakhir bertujuan untuk menghilangkan bahan sanitizer,
kecuali jika menggunakan sanitizer yang tidak perlu dibilas, dan juga untuk membersihkan sirkuit CIP dari bahan pembersih kimia. Nah, kita telah membahas tentang apa itu CIP bersama Tiara Anissa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi berikutnya yaitu SIP, Sterilization in Place. Nah, apa sih Sterilization in Place ini? Seperti apa juga prosedurnya? Mari kita bahas. Sterilization in Place merupakan istilah untuk sanitasi, disinfektan, atau sterilisasi peralatan tanpa membongkarnya, di mana proses ini digunakan sebagai solusi untuk mensterilkan peralatan dari seluruh kontaminan dan dilakukan setelah proses cleaning in place atau CIP yang tadi dibahas. Keuntungan dari SIP ini yaitu mengurangi koneksi absektif dan memanipulasi atau manipulasi yang dapat membahagiakan integritas peralatan. Keuntungan lainnya adalah SIP dapat membersihkan dengan maksimal tanpa menggunakan air, bahan kimia, dan energi yang tinggi. Sterilization in place biasanya disebut juga sebagai proses sterilisasi alat secara in situ. Proses SIP ini digunakan untuk peralatan yang besar ya, yang tidak dapat masuk ke autoclave. Seperti itu. Contohnya adalah mixing tank seperti di pinggir ini. Proses SIP utamanya dilakukan dengan menggunakan air panas atau uap jenuh murni temperatur tinggi, di mana sterilisasi ini menggunakan suhu 121 Celcius tanpa autoclave dengan tekanan 0,5 sampai 2 bar selama 10 sampai 60 menit tergantung bahan dan tipe yang digunakan. Uap jenuh atau supersaturated steam merupakan campuran uap dengan air di mana fase uap atau gas berada dalam kesetimbangan dengan fase cair. Uap jenuh hanya dapat diperoleh pada suatu temperatur dan tekanan di sepanjang kurva saturasi. Jika panas meningkat, maka akan terjadi superheating dan menghasilkan superheated steam. Jika panas menurun, maka akan terjadi kondensasi dari uap. Mungkin bisa dilihat seperti gambar kurva saturasi di sini. Kehadiran fase cair atau air diperlukan agar sterilisasi berlangsung secara efektif melalui mekanisme detonasi protein di dinding sel, yaitu pada suhu kisaran 121 Celcius. Jangan coba-coba masukkan tangan kalian, karena kalau kalian masukkan tangan kalian akan sangat panas sekali dan pasti menyakitkan. Pada superheated steam, panas yang berlebih menyebabkan fase cair berubah menjadi gas. Ketiadaan air yang menyebabkan penurunan dalam kemampuan membunuh mikroorganisme dan menyebabkan aktivitasnya menjadi berkurang pada suhu yang sama dengan supersaturated steam. Oleh karena itu, dalam proses SIP dengan uap air, perlu dipastikan bahwa uap yang digunakan adalah supersaturated steam dan bukan superheated steam. Lalu kita akan melakukan proses SIP. Yang pertama, kita harus sudah melakukan clean in place terlebih dahulu. Lalu, selanjutnya kita akan memastikan suplai uap jenuh berdasarkan temperatur dan penekanan suplai uap. Lalu selanjutnya menekan suplai uap jenuh setinggi mungkin untuk mendorong keluar gas yang mengelilingi sistem. Lalu kemudian memasang katup pemblokir titik rendah dan sensor suhu. Lalu selanjutnya kita akan memantau dan memastikan pembuangan udara sepenuhnya menggunakan high point air blade. Lalu kita akan menghindari jalur uap paralel karena perbedaan tekanan selama tahap pembuangan udara dapat mengakibatkan kegagalan sterilitas. Lalu kita akan mengatur operasi SIP agar aliran uap dan aliran proses berlangsung dalam arah yang sama. Lalu, melakukan penundaan waktu setelah uap jenuh untuk memungkinkan komponen sistem mencapai temperatur yang diinginkan. Lalu kemudian menyediakan sarana aliran uap aktif untuk memastikan perlakuan termal yang diperlukan telah tercapai. Lalu, menjaga batas proses steril ketika kondensat dikeluarkan dari sistem. Guideline SIP diatur pada ISO 2006, di mana SIP diterapkan pada permukaan peralatan yang digunakan untuk pembuatan produk dengan proses aseptik dan terdapat juga kualifikasi, validasi, operasi, serta kontrol SIP. SIP dapat dicapai dengan menggunakan uap atau zat sterilisasi gas atau cair lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam SIP adalah menetapkan teknologi SIP, yaitu desain sistem untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat mensterilisasi peralatan manufaktur ke tingkat jaminan sterilitas yang diinginkan. Lalu kita sekarang menuju titik krisis yang penting terkait SIP, yang pertama penghilangan udara. Udara yang terdapat dalam chamber dapat menghambat penetrasi uap.
Penghilang udara bertujuan untuk mempercepat waktu sterilisasi, meningkatkan keseragaman temperatur pada berbagai titik dalam chamber, meningkatkan penetrasi uap, dan meningkatkan aktivitas proses sterilisasi. Biasanya penghilangan udara dilakukan dengan menggunakan vakum. Lalu, temperatur sistem dijaga agar tetap dalam keadaan 121 Celcius. Lalu distribusi uap yang tepat dan eliminasi atau penghilangan kondensat. Kondensat dalam sistem SIP dikeluarkan melalui pembuangan yang ditempatkan di semua titik rendah dalam sistem. Saluran pembuangan ini dapat berupa perangkap yang termostatik atau perangkap uap termostatik, katup, yang dimana dia dapat disetel secara manual atau otomatis, atau lubang pembuangan tetap. Kondensat ini harus selalu segera dikeluarkan dari sistem karena dapat merusak efektivitas proses sterilisasi. Kondensat akan berada pada suhu yang lebih rendah daripada uap. Laju kematian mikroorganisme merupakan fungsi eksposional dari suhu, sehingga jika terdapat sedikit penurunan suhu akan menyebabkan peran besar dalam proses mematikan mikroorganisme. Lalu ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kami, Mobil Topik Waldaya, sekian dan terima kasih.